Terima kasih pemirsa, masih bersama Aswaja Spot. Tradisi lain yang biasanya dilakukan umat muslim dalam menghormati jenazah adalah menyiram air bunga di atas kuburan. Rasanya tidak lengkap jika seseorang yang berziarah tidak membawa air bunga ke kuburan. Ini adalah kebiasaan yang sudah merata di seluruh masyarakat Indonesia. Orang-orang yang melakukan ziarah kubur membawa bunga atau air bunga yang akan diletakkan pada pusara. Nah pemirsa, bagaimanakah hukumnya dan apakah manfaatnya? Berikut informasinya untuk Anda. Para ulama mengatakan bahwa hukum menyiram air bunga atau harum-haruman di atas kuburan adalah sunnah, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Nawawi Al-Bantani dalam karangan beliau Nihayah Al-Zain. Wa yutabu rashul qabri bima'in baridin tafa'ulam biburudatil madigi wala ba'sa biqalilim mimma'il wardi li'annal malaikatu tuhibbur raihata thayyib. Disunahkan untuk menyirami kuburan dengan air yang dingin. Perbuatan ini dilakukan sebagai tafa'alun atau pengharapan dengan dinginnya tempat tidur. Dan juga tidak apa-apa menyiram kuburan dengan sedikit air mawar, karena malaikat itu senang pada aroma yang harum semerbak. Nihayah Al-Zain 154. Pendapat ini berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW. Dari Ibnu Umar, ia berkata, suatu ketika Nabi melewati sebuah kebun di Mekah dan Madinah. Lalu Nabi mendengar suara dua orang yang sedang disiksa di dalam kuburnya. Nabi bersabda kepada para sahabatnya, kedua orang yang ada dalam kubur ini sedang disiksa. Yang satu disiksa karena tidak memakai penutup ketika kencing, sedang yang lainnya lagi karena sering mengadu domba. Kemudian Rasulullah SAW menyuruh sahabat untuk mengambil pelepah kurma, yang kemudian membelahnya menjadi dua bagian dan meletakkannya pada masing-masing kuburan tersebut. Para sahabat lalu bertanya, kenapa engkau melakukan hal ini ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, semoga Allah meringankan siksa kedua orang tersebut selama dua pelepah kurma ini belum kering. Sahih Al-Bukhari 1361. Nah pemirsa, disunahkan meletakkan pelepah kurma yang masih hijau di atas kuburan, karena hal ini adalah sunnah Nabi Muhammad SAW dan dapat meringankan beban si mayat karena barokah bacaan tasbihnya, bunga yang ditaburkan. Dan hal ini disamakan dengan sebagaimana adat kebiasaan, yaitu menaburi bunga yang harum dan basah atau yang masih segar. Berdasarkan penjelasan di atas, maka memberi harum-haruman di kuburan itu dibenarkan, termasuk pula menyiram air bunga di atas kuburan. Pemirsa, tradisi lain yang berhubungan dengan ziarah kubur adalah membuat kubah dan meletakkan kain di batu nisan. Ketika kita berziarah ke makam para wali, ulama, dan orang-orang soleh, biasanya kita lihat di atas makam tersebut dibangun sebuah kubah atau cungkup. Batu nisannya juga diselimuti dengan kain kafan. Nah pemirsa, bagaimana sebenarnya hukum membuat kubah dan meletakkan kain di batu nisan? Berikut penjelasannya untuk Anda. Mengenai hal tersebut terdapat beberapa pendapat yang berbeda. Semuanya bertujuan untuk mengagungkan dan mensucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun dalam penerapannya berbeda. Yang satu melarang dan yang lainnya memperbolehkannya. Makruh tahrim hukumnya membentuk kuburan seperti punduk dan membangun cungkup di atasnya, seperti yang sering dilakukan banyak orang akhir-akhir ini. Al-Fiqih Al-Manhaji Juz 1 halaman 262. Hal ini didasarkan pada hadis Nabi Muhammad SAW. Diriwayatkan dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa Rasulullah SAW melarang mengecat kuburan dengan kapur. Sahih Muslim 1610 yang mengatakan boleh-boleh saja jika bertujuan supaya masyarakat bisa menghormati para ulama dan aulia tersebut. Al-Qadi Habib Al-Haq Al-Farmuluwi mengutip kitab Tahrir Syami Juz 1 halaman 123 menyatakan, sesungguhnya bid'ah hasanah yang sesuai dengan tujuan syara' dinamakan sunnah. Oleh sebab itu, membangun cungkup di atas kuburan para ulama, aulia, dan orang-orang soleh, juga memasang tabir, surban, dan pakaian di atas kuburan mereka adalah diperbolehkan,
jika bermaksud untuk penghormatan di mata orang-orang awam. Demikian juga boleh menyalakan lampu dan lilin atau listrik di zaman ini di dekat kuburan para aulia dan orang-orang soleh, sebab hal itu merupakan penghormatan dan pengagungan terhadap para wali Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tujuan tersebut adalah baik. Al-Masail Al-Muntakhabah fi Ar-Risalah wa Wasilah 19. Kedua pendapat di atas sebetulnya bermuara pada tujuan kita dalam pembuatan cungkup tersebut. Jika hanya untuk bermegah-megahan, maka perbuatan itu jelas dilarang. Tapi apabila dibuat dengan tujuan baik, misalnya menghormati orang yang ada di dalam kuburan itu, tentu hukumnya juga baik dan tidak dilarang. Di samping itu, makam ulama merupakan salah satu syiar Allah Subhanahu wa Ta'ala di bumi yang harus dihormati dan diagungkan. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Dzalika wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub." Maka barang siapa yang memuliakan syiar Allah, maka itu termasuk bagian dari ketakwaan hati. Quran Surat Al-Hajj 32. Menafsirkan ayat ini, Sayyid Abdul Ghani Al-Afandi Al-Nabulusi mengatakan, yang dimaksudkan dengan syiar Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah segala sesuatu yang dapat dijadikan sebagai tanda atau petunjuk kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti ulama dan orang soleh di waktu hidupnya ataupun ketika telah meninggal dunia dan semisal mereka. Kasyif Al-Nur'an Ashhab Al-Kubur 13. Berdasarkan beberapa keterangan di atas, dapat disimpulkan bahwa memasang kain di batu nisan atau membuat kubah di kuburan, khususnya pada makam para wali, tidak dilarang. Apalagi cungkup tersebut dapat dimanfaatkan sebagai tempat untuk membaca Al-Quran, berzikir, dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu semua itu sangat dianjurkan. Setelah jeda pariwara, Aswaja Spot akan kembali dengan informasi seputar tahlil untuk orang yang sudah wafat. Tradisi lain yang sering dilakukan masyarakat dalam menghormat jenazah adalah tahlilan. Sudah menjadi kebiasaan di masyarakat, jika ada keluarga yang meninggal dunia, mereka berkumpul di rumah duka untuk mendoakan orang yang meninggal dunia tersebut. Kegiatan ini lebih dikenal oleh masyarakat dengan istilah tahlilan. Bagaimana hukum melaksanakan kegiatan tersebut? Sebab Rasulullah SAW tidak pernah mengajarkannya. Pertama-tama yang harus ditegaskan adalah tidak semua perbuatan yang tidak dikerjakan pada masa Rasulullah SAW itu dilarang. Fakta sudah berbicara bahwa ada banyak hal yang tidak ada di masa Rasulullah SAW, tetapi dikerjakan oleh para sahabat dan tabi'in, kemudian diyakini oleh umat Islam sebagai suatu kebenaran. Misalnya, pelaksanaan sholat tarawih secara berjamaah sebulan penuh, mendirikan sholat Jumat lebih dari 2 tempat dalam satu desa, mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf, azan pertama pada hari Jumat, dan lain sebagainya. Semua perbuatan tersebut tidak pernah dilaksanakan pada masa Nabi Muhammad SAW, namun dilakukan oleh generasi setelah Nabi Muhammad SAW, karena memang tidak bertentangan dengan prinsip dan inti ajaran Islam. Maka demikian pula dengan tradisi berkumpul untuk tahlilan yang telah diamalkan secara turun-temurun oleh mayoritas umat Islam di Indonesia. Meskipun tidak pernah dilakukan pada masa Rasulullah SAW, namun perkumpulan untuk tahlilan tersebut diperbolehkan karena tidak satupun unsur-unsur yang terdapat di dalamnya bertentangan dengan ajaran Islam. Bahkan secara esensial merupakan aplikasi anjuran dan tuntunan Nabi Muhammad SAW. Al-Syaukani mengatakan, kebiasaan di sebagian negara mengenai perkumpulan atau pertemuan di masjid, rumah, di atas kubur untuk membaca Al-Quran yang pahalanya dihadiahkan kepada orang yang meninggal dunia, tidak diragukan lagi hukumnya boleh atau jaiz jika di dalamnya tidak terdapat kemaksiatan dan kemungkaran. Meskipun tidak ada penjelasan secara zahir dari syariat, kegiatan melaksanakan perkumpulan itu pada dasarnya bukanlah suatu yang haram atau muharram fi nafsi.
Apalagi jika di dalamnya diisi dengan kegiatan yang dapat menghasilkan ibadah seperti membaca Al-Quran atau lainnya. Dan tidaklah tercela menghadiahkan pahala membaca Al-Quran atau lainnya kepada orang yang telah meninggal dunia. Bahkan ada beberapa jenis bacaan yang didasarkan pada hadis sahih seperti bacalah surah Yasin kepada orang mati di antara kamu. Tidak ada bedanya apakah pembacaan surat Yasin tersebut dilakukan bersama-sama di dekat mayit atau di atas kuburannya, dan membaca Al-Quran secara keseluruhan atau sebagian, baik dilakukan di masjid atau di rumah. Al-Rasyail Al-Salafiyah 46. Selanjutnya, beliau mengatakan, para sahabat juga mengadakan perkumpulan di rumah-rumah mereka atau masjid, melakukan syair, mendiskusikan hadis, kemudian mereka makan dan minum, padahal di tengah mereka adalah ada Nabi Muhammad SAW. Maka, siapa saja yang mengharamkan perkumpulan yang di dalamnya tidak terdapat kemaksiatan, maka sesungguhnya ia telah salah. Karena sesungguhnya bid'ah itu adalah sesuatu yang dibuat-buat dalam masalah agama. Sedangkan perkumpulan semacam ini tidak tergolong bid'ah. Al-Rasyail Al-Salafiyah 46. Kesimpulan Al-Syaukani ini memang didukung oleh banyak hadis Nabi Muhammad SAW. Di antaranya adalah sabda Nabi Muhammad SAW berikut ini. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ma yatama'a qaumu fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu illa nazalat alaihimus sakinatu wa ghasyituhumur rahmatu wa hafathumul malaikatu wa dzakarahumullahu fi man indah. Dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah berkumpul suatu kaum sambil berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali mereka akan dikelilingi malaikat. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan rahmatnya kepada mereka, memberikan ketenangan hati dan memujinya di hadapan makhluk yang ada di sisinya. Sahih Al-Muslim 4868. Pemirsa, Maha Suci Allah yang telah menjadikan bangsa di Nusantara ini beragama Islam, yang tumbuh kembangnya dibangun oleh para ulama dan juru dakwah terdahulu, melalui strategi akomodasi terhadap budaya lokal yang sudah berurat berakar di tengah-tengah masyarakat. Cara yang mereka lakukan adalah, jika suatu tradisi masih bisa dicari benang merahnya dengan syariah, baik secara utuh atau secara global, maka ditolerir. Sedangkan tradisi yang bertentangan dengan syariah itu ditinggalkan. Kearifan seperti inilah yang menjadikan umat Islam di Indonesia sebagai mayoritas dan hidup berhiaskan kedamaian yang ditopang dengan keimanan yang tidak tergoyahkan. Semoga informasi tadi dapat memberikan pengetahuan tentang ajaran Ahlus Sunnah yang baik dilakukan untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih telah menyaksikan program Aswaja Spot edisi kali ini. Saksikan terus program Aswaja Spot hanya di TV 9 Santun Menyejukkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.